Halo hai teman-teman, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan sebagai sahabat kamu yang selalu setia menemani kamu di telinga kamu ya pastinya setiap saat saya memberikan video kepada kamu. Nah di materi-materi kemarin saya sudah banyak sekali memberikan pencerahan buat kamu semua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ya. Mulai dari percintaan, keuangan, bahkan sampai karir ya. Jadi bagi kamu penggemar Pagar Kehidupan, saya jamin insya Allah dengan izin Tuhan hidup kamu bisa menjadi lebih baik asalkan syaratnya cuma dua. Mau terus dengar Pagar Kehidupan dan yang paling penting adalah praktek. Nah ini dia. Ngomong-ngomong soal praktek teman-teman, kali ini saya punya satu hal lagi yang penting untuk kamu praktekkan seandainya kamu ingin merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik pastinya ya. Nah kali ini kita akan praktek apa mas bro? Kali ini kita akan praktek mengenai bagaimana cara ajaib saya di dalam mencari rejeki. Betul, saya namakan ini ajaib karena cara ini bisa jadi memang terkesan tidak masuk akal, tetapi kalau kamu mau praktek, cara ini ajaibnya bisa mendatangkan rezeki lebih banyak buat kamu. Sudah siap? Siap pastinya ya. Oke, kita langsung praktek aja. Jadi begini teman-teman, banyak sekali teman-teman saya di Pagar Kehidupan bertanya, Mas bro, gue lagi susah duit nih, gimana sih caranya kita bisa mendatangkan rezeki dengan cara yang mudah gitu ya, tapi tidak perlu sampai kita empot-empotan, gak perlu sampai kita ngebanting tulang. Gini teman-teman, saya paling bingung jujur kalau ada orang yang mengatakan kerja keras itu harus sampai banting tulang. Saya bingung banget. Loh bingungnya kenapa mas bro? Saya bingung, kenapa tulang yang capek-capek Tuhan ciptain untuk kita berdiri tegak, malah kita banting-banting? Saya nggak percaya sama sekali dari kecil bahwa yang namanya pekerjaan itu harus sampai banting tulang, harus sampai keringet berdarah-darah. Itu menurut saya mohon maaf konyol. Lah, tapi kan emang bener gitu mas bro, kita diajarin di sekolah kita harus kerja keras untuk dapat banyak duit. Nah itulah, salahnya kita punya sistem pendidikan yang salah. Sistem pendidikan kita ngajarinnya seolah-olah kalau lu pengen jadi orang kaya, lu harus kerja keras, suka nggak suka, lu harus kerja keras, banting tulang, lu banting-banting. Kalau nggak kerja keras, lu pasti mati, lu pasti gagal. Itu yang diajarkan sekolah sampai kita lulus. Itu yang diajarin sekolah, ya kan? Nah, celakanya semua orang terlanjur percaya dengan filosofi yang diajarkan sekolah kita tersebut. Padahal itu salah besar, teman-teman. Kamu tidak perlu kerja keras banting tulang untuk mendatangkan rezeki. Tidak perlu. Nah, terus gimana caranya mas bro? Kalau kita nggak perlu banting tulang, terus kita pengen dapat banyak uang, tolong ajarin dong. Nah, caranya adalah sederhana. Begini, saya kalau ditanya, misalnya ada orang nanya gitu, cara lu cari duit gimana sih? Saya akan langsung bilang begini, kamu harus tahu bahwa yang namanya uang itu sama seperti perempuan. Bagi yang laki-laki dengerin ya, uang sama seperti perempuan. Samanya di mana mas bro? Samanya begini, perempuan kalau semakin dikejar, mereka akan menjauh. Tapi begitu kita nggak kejar, perempuan tiba-tiba datang. Bener apa enggak? Kalau kamu yang sudah pernah pacaran, atau mungkin kamu sudah menikah, kamu ngerasa nggak sih ketika kamu membutuhkan perempuan yang tepat di samping kamu cari nggak ketemu-ketemu gitu. Tapi begitu kamu udah ikhlas, udah lepas, udah nggak mikirin, tiba-tiba malah ketemu perempuan yang tepat buat kamu. Kamu ngerasa nggak? Ya. Dan bagi kamu mungkin yang masih dalam pencarian pacar, kamu kejar-kejar tuh cewek nggak dapet. Tapi begitu kamu udah lepas, udah gue lepasin tuh cewek, tiba-tiba tuh cewek SMS kamu, nelpon kamu, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah ya? Nah, kalau perempuan seperti itu, uang pun seperti itu. Uang tuh, kalau kamu kejar, kamu justru akan dipermainkan oleh uang. Sama seperti perempuan, kalau kamu ngejar perempuan, kamu yang akan dikontrol perempuan. Kamu kerja keras banting tulang, itu namanya kamu ngejar uang, dan itulah penyebab utama kenapa rezeki kamu, mohon maaf, gitu-gitu aja. Orang yang ngejar uang itu akan semakin menjauh, kalaupun dia dapat uang, uangnya tidak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan. Sekarang saya tanya, bagi kamu yang sering kerja lembur hanya demi uang, saya tanya, kamu ngerasa puas nggak sih dengan pendapatan kamu setelah kamu kerja lembur? Bagi kamu yang sekarang mungkin kerja keras banting tulang berdarah-darah, jujur dari hati yang terdalam saya tanya,
kamu puas nggak dengan penghasilan kamu saat ini setelah kamu lembur dan kerja keras banting tulang? Puas nggak? Sebagian besar orang akan mengatakan, tidak puas mas bro. Kayaknya gue ngerasa apa yang gue kerjakan tidak sebanding dengan apa yang gue dapat. Betul? Kalau memang itu betul, itulah kesalahan terbesar kamu karena kamu mengejar uang, karena kamu menyediakan diri untuk dikontrol uang. Itu kesalahan kamu. Nah, terus kalau itu kesalahan gue mas bro, terus cara ngobatinya bagaimana? Cara ngobatinya adalah begini, kalau saya di posisi kamu, saya selalu pertama kali akan mengatakan kepada diri saya sendiri perkataan begini, saya lebih berharga daripada uang. Karena saya lebih berharga daripada uang, saya tidak mau dalam tanda kutip menyembah uang, apalagi sampai mengejar-ngejar uang. Yang saya lakukan adalah, dengarkan baik-baik, yang saya lakukan adalah memancing uang, memancing rejeki. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau memancing berarti kita kayak ikan dong bro. Bener. Sekarang kamu pikirin, kalau kita mancing ikan, kamu apa yang kamu kerjakan ketika kamu mancing ikan? Kamu akan milih umpan yang terbaik, kamu akan memilih alat pancing yang cocok, dan kamu akan tinggal duduk menanti ikan mana yang mau mencapit umpan kamu tinggal tarik kan? Nah, rezeki pun seperti itu. Cara mencari rezeki yang paling bagus adalah dengan cara dipancing. Cara mencari jodoh atau perempuan yang paling bagus juga dengan cara dipancing, sama. Nah, cara mancingnya gimana mas Bro? Cara mancingnya adalah, kalau rezeki, dengarkan baik-baik, rezeki itu terpancing menggunakan 3 hal. Yang pertama, menggunakan sedekah dengan barang yang kamu cintai. Oke, sedekah dengan barang yang kamu cintai. Yang kedua, rezeki itu akan terpancing menggunakan syukur yang dalam dengan teknik yang kemarin saya ajarkan. Dan yang ketiga, rezeki itu pun akan selalu mendatangi diri yang berkualitas. Cuman 3, sedekah, syukur, dan diri yang berkualitas. Kalau perempuan gimana mas bro? Perempuan juga sama. Perempuan yang pas buat kamu akan terpancing menggunakan sedekah yang ikhlas, syukur yang dalam, dan kualitas diri yang memang ada dalam diri kamu. Kalau masalah sedekah mas bro, gue udah belajar dari lu kemarin. Alhamdulillah. Kalau syukur, gue juga udah belajar dari lu mas bro. Gue udah bisa bersyukur. Nah tapi nomor 3 ini nih gimana nih? Maksudnya kualitas yang ada dalam diri itu gimana? Gini teman-teman. Kamu, saya, dan semua orang yang ada di sekitar kamu, itu diciptakan Tuhan pasti ada kelebihan. Itu pasti. Nggak mungkin orang terlahir di dunia ini tanpa kelebihan, itu tidak mungkin. Nah yang jadi masalah, tidak semua orang sadar akan kelebihannya masing-masing. Ada orang yang mungkin sama seperti kamu harus diingetin dulu kelebihannya apa, baru dia sadar, oh iya ini kelebihan gue. Nah, saya memberi nama kelebihan itu dengan sebutan keunikan diri. Setiap orang itu terlahir unik teman-teman. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu tetaplah menjadi diri kamu sendiri yang unik. Sekali lagi, kamu hanya perlu melakukan tetaplah menjadi diri kamu sendiri yang unik. Nah pertanyaannya gini mas bro, gua kalau lu kasih tahu cara menjadi unik, caranya gimana? Nah, saya akan memberikan poin-poin sederhana, tolong kamu catat kalau perlu, atau mungkin kamu dengarkan video ini berulang-ulang, hal-hal sederhana yang bisa membuat kamu dalam sekejap menyadari keunikan diri kamu, oke? Dengarkan baik-baik. Pertama, saya akan mengatakan dulu apa sih penyebabnya kamu jadi susah menemukan keunikan diri. Penyebab kamu susah menemukan keunikan diri kamu sendiri adalah kamu menjadi tidak tahu keunikan diri kamu apa karena kamu gampang terpengaruh dengan orang lain. Itu penyebabnya. Kamu melihat teman kamu lebih ganteng daripada kamu ngerasa jelek. Padahal kamu ganteng, hanya versi gantengnya berbeda. Ganteng kamu mungkin hitam manis, nggak kayak teman kamu gantengnya mungkin ganteng putih bersinar gitu. Tapi kamu hitamnya hitam manis, dia putih bersinar, sama-sama ganteng, oke? Atau bisa juga ada hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin kamu minder ngeliat teman kamu kerja kantoran sukses, padahal jiwa kamu, jiwa pengusaha. Kalau kamu minder ngeliat teman kamu sukses jadi karyawan, kamu akan berusaha untuk jadi karyawan, padahal jiwa kamu, jiwa pengusaha. Itu yang menyebabkan kamu kehilangan diri sendiri, karena kamu terpengaruh dengan mudahnya dengan orang lain. Betul nggak? Nah, sekarang yang saya minta tolong kamu untuk lakukan adalah pejamkan mata kamu. Pertama,
kamu sekarang pejamkan mata kamu. Oke, sambil kamu pejamkan mata, kamu pikirkan hal apa yang baru saja terjadi dalam hidup kamu yang membuat kamu bahagia ketika melakukan itu. Coba, ada nggak hal apa sih yang baru saja terjadi dalam hidup kamu yang kamu kalau ngelakuin itu tuh happy? Contohnya, mungkin kamu baru main game happy, mungkin kamu baru main bola happy, mungkin kamu baru nyanyi happy. Ada nggak hal yang ketika kamu melakukan itu, baru-baru ini deh, kamu happy? Coba pikirin, sambil merem. Ada nggak? Dari hal yang membuat kamu bahagia tersebut, kamu tanya, gue bahagianya kenapa ya? Apa karena gue mungkin main game? Apa karena mungkin gue ngomong? Apa karena mungkin gue nyanyi? Apa karena mungkin gue masak? Apapun yang menjadi hal penyebab kamu happy tadi, bisa jadi itu bagian dari keunikan karakter kamu. Misalnya gini, Mas bro, gue kalau misalnya megang benang, gue happy gak tahu kenapa ya. Nah, bisa jadi keunikan diri kamu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan binatu atau jahit-menjahit. Itu baru soal kesukaan. Begitu juga dengan pakaian. Kayaknya gue nyaman deh kalau misalnya ke mall, gue cuman pakai baju kaos doang sama celana jeans sama sepatu sendal. Kayaknya gue kalau ngikutin temen gue dengan gayanya metroseksual, gue gak nyaman deh. Nah, kalau kamu seperti itu, jadilah seperti itu. Jangan meniru orang lain, itu kuncinya. Sekali lagi, jangan meniru orang lain sedikit pun. Jadilah diri kamu sepenuhnya, seuniknya. Kamu perlu ingat teman-teman, tolong ingat baik-baik. Uang tidak membutuhkan orang pintar. Uang membutuhkan orang yang pintar memancing mereka. Sekali lagi saya ucapkan, uang tidak membutuhkan orang pintar. Tapi uang membutuhkan orang yang paham betul bagaimana cara memancing mereka dengan keunikan diri mereka. Perempuan pun juga begitu. Perempuan tidak butuh cowok ganteng, perempuan tidak butuh cowok tajir. Yang dibutuhkan perempuan yang baik-baik ya. Yang dibutuhkan perempuan yang baik-baik adalah kamu yang percaya diri dengan keunikan diri kamu sendiri. Titik. Jadi sekarang, saya nggak mau lagi kalau misalnya anak-anak pagar kehidupan bingung. Bingung mencari duit itu caranya gimana? Cara mencari duit yang paling efektif, pancing dengan 3 hal tadi. Sekali lagi saya ingetin, pancinglah menggunakan sedekah, pancinglah menggunakan syukur yang dalam, dan pancinglah untuk selalu percaya diri dengan keunikan yang sudah Tuhan kasih ke dalam diri kamu sepenuhnya. Cukup itu saja. Ya. Nah, terus gitu doang bisa dapat duit mas bro? Bisa. Asal kamu melakukan satu hal lagi. Nah, satu hal ini nih yang penting sebelum kita berakhir ya. Satu hal ini yang disebut dengan pemahaman akan kuasa Tuhan. Teman-teman, saya kasih tahu, mau kamu agamanya apapun, mau kamu percaya Tuhan atau enggak, di dalam semesta alam ini berlaku sebuah hukum. Hukum yang disebut dengan hukum kebijaksanaan Tuhan. Artinya, semua hal dalam hidup ini, mau kamu sadari atau enggak, semua sudah ada yang mengatur. Dalam semesta alam ini, ada yang mengatur rezekinya ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan jumlahnya pun pasti tepat. Gak percaya? Nah, coba kamu pikirin baik-baik. Bagi kamu yang sekarang pernah bersedekah makanan ke orang-orang yang susah di jalan, kamu pikirin deh, kapan terakhir kali kamu bersedekah makanan ke orang susah yang ada di jalan? Sekarang kamu coba pikir, apakah orang yang kamu sedekahi makanan di pinggir jalan waktu itu menyadari bahwa pada waktu itu dia akan mendapatkan makanan dari kamu? Dia bakal ngira nggak kalau pada waktu itu dia akan mendapatkan makanan dari kamu? Kalau dijawab dengan jujur, dia pasti tidak akan mengira. Tapi dia dapat makanan dari kamu kan? Kok bisa? Karena itu sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Hukum kebijaksanaan Tuhan. Intinya, saya ingin memberitahu gini. Kamu boleh berikhtiar, kamu boleh berusaha, tapi jangan berharap apa-apa. Sekali lagi, kamu harus berikhtiar, kamu harus berusaha, cuman usahanya sedikit gak perlu banting tulang, sambil kamu mancing rejeki, dan kunci emasnya adalah dilepaskan. Benar, dilepaskan. Kamu boleh berusaha sambil mancing rejeki, tapi kamu jangan terlalu banyak berharap. Karena yang membuat orang kecewa dan frustasi itu sebenarnya bukan rezekinya, bukan usahanya, tapi yang membuat orang frustasi itu adalah harapannya terlalu tinggi sebelum dia beraksi. Itu dia, ya. Banyak orang jadi sakit, banyak orang jadi stres, bahkan banyak orang menjadi gila hanya karena dia berharap terlalu banyak kepada hal yang disebut dengan uang.
Nah, jadi caranya gimana mas bro? Kamu lakukan trik saya memancing rezeki tadi, kamu pancing rezeki sambil kamu ikhtiar sedikit saja cukup, tapi tidak perlu berharap apa-apa. Kamu ikhlaskan hasilnya kepada Tuhan sepenuhnya, kamu nggak usah ngarepin apa-apa, kamu hanya fokus untuk memancing rezeki sambil sedikit berikhtiar. Nah, ajaibnya di sini teman-teman. Ketika kamu memancing rezeki menggunakan sedekah, syukur, dan keunikan diri, kemudian kamu ikhtiar sedikit aja, lalu setelah itu kamu ikhlas kepada Tuhan hasilnya apapun, di situ ada keajaiban. Percaya atau enggak, itu fakta. Oke, ingat, yang membuat kamu frustasi bukan pekerjaan kamu, tapi harapan kamu yang terlalu tinggi, dan juga yang membuat kamu frustasi adalah cara kamu yang salah di dalam mencari rezeki, dan kamu juga harus ingat, rezeki itu dipancing, bukan dikejar. Pancinglah rezeki, dan ikhtiarlah sedikit, sambil kamu tidak perlu berharap apa-apa, nikmati saja prosesnya, maka keajaiban akan segera terjadi. Kalau ini bisa terjadi dalam hidup saya yakin ini juga pasti bisa terjadi pada hidup kamu. Praktekkan apa yang saya katakan ini, dan lihat hasilnya, semua pasti akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.